Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil capstone project modul 3 saya dengan judul Customer Journey Prediction Using Machine Learning E-commerce. Presentasi terdiri dari 7 bagian utama. Kita mulai dari latar belakang dan masalah bisnis, lalu tujuan proyek dan use case-nya. Setelah itu, saya akan menjelaskan data yang digunakan, pendekatan machine learning, perbandingan performa model, insight dari model, dan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Dalam industri e-commerce, dan pelanggan adalah tantangan yang besar. Kehilangan pelanggan berarti kehilangan pendapatan. Dan biaya untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan lama. Riset menunjukkan bahwa biaya akuisisi bisa 5 kali lebih mahal dan sebagian besar pelanggan churn setelah pembelian pertama. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk bisa memprediksi siapa yang beresiko churn agar bisa mengambil tindakan lebih awal. Permasalahan utama adalah perusahaan tidak tahu siapa yang akan churn sampai mereka benar-benar berhenti. Akibatnya, retensi dilakukan secara general dan boros biaya. Tujuan proyek ini adalah membangun model kualifikasi untuk memprediksi pelanggan berisiko churn. Target recall dari model ini adalah minimal 70% untuk memastikan deteksi churn yang kuat. Model ini akan digunakan oleh tim CRM atau marketing. Setiap bulan, model akan memberikan skor churn untuk masing-masing pelanggan. Pelanggan dengan skor risiko tinggi akan ditindaklanjuti terlebih dahulu dengan program loyalitas atau promo khusus. Dengan ini, upaya retensi menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Dataset terdiri dari lebih dari 4.000 pelanggan. Target utamanya adalah churn dengan label 0 untuk pelanggan aktif dan 1 untuk yang churn. Berapa fitur penting meliputi tenure, complaint, days since last order, dan static score. Dari distribusinya terlihat bahwa sekitar 15% pelanggan mengalami churn, sehingga ini adalah kasus klasifikasi dengan data tidak seimbang. Proses modeling dimulai dengan pre-processing seperti one hot encoding dan handling machine value. Data dibagi menggunakan stratified training test split. Kami mencoba 3 model yaitu Logistic Regression, Rhino Forest, dan XGBoost. Evaluasi dilakukan dengan fokus pada recall karena lebih penting untuk menangkap sebanyak mungkin pelanggan yang akan churn. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Logistic Regression memiliki recall 0,1, Rhino Forest meningkatkan 0,6, dan XGBoost menghasilkan recall tertinggi yaitu 0,75 dengan F1 score 0,8 dan AUC 0,95. Maka dari itu, saya memilih XGBoost dengan model terbaik dalam proyek ini. ROC curve menunjukkan kemampuan model dan membedakan pelanggan churn dan non-churn. SIBOS memiliki AUC sebesar 0,95, yang berarti sangat baik dan stabil dalam klasifikasi ini. Fitur paling berpengaruh dalam model adalah tenure, complaint, dan die since last order. Pelanggan baru yang pernah mengeluh dan jarang order lebih cenderung churn. Informasi ini sangat berguna untuk tim bisnis dalam menyusun strategi retensi. Sebelum ada model, semua pelanggan diperlakukan sama, sehingga banyak churn yang tidak terdeteksi. Setelah ada model, intervensi difokuskan ke pelanggan berisiko tinggi. Misalnya dari 1.000 pelanggan, jika model mencegah 30% churn dengan rata-rata pendapatan 500.000 per pelanggan, maka potensi revenue yang bisa diselamatkan mencapai 22.500.000. Model Exibos lebih terbukti efektif dalam mendeteksi pelanggan churn dengan recall 75% dan AUC 0,95. Saya merekomendasikan agar model ini digunakan secara berkala dan diintegrasikan ke dalam sistem CRM.
Pelanggan dengan skor risiko tinggi bisa diberi intervensi seperti promo atau layanan personal. Selain itu, model ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut untuk segmentasi pelanggan atau prediksi repeat order. Terima kasih.